Kemudian yang ketiga adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin itu menjadi salah satu problem. Kenapa? Karena ternyata banyak ijazahnya yang tidak linier. Nah, Bapak Ibu ketika ijazahnya tidak linier, ya kemudian nanti disetujui oleh tim verifikasi kami seperti itu, nanti dikhawatirkan ya, misalnya Bapak Ibu prodinya adalah IPS gitu, ternyata ijazahnya adalah manajemen transportasi. Ini ada Bapak Ibu, manajemen transportasi. Nah, otomatis karena memang tidak, kalau kita lihat di linearitas untuk ijazah bagi PPG guru tertentu itu tidak ada, maka itu akan kami kembalikan lagi ke pusat, kita laporkan. Kenapa? Karena di LPTK kami tidak mempunyai bidang studi yang manajemen transportasi misalnya. Ataupun juga kemarin ada yang ekonomi, tapi di SIM PKB itu mengikuti untuk IPS. Nah, itu juga tidak linier Bapak Ibu. Sehingga kami menyarankannya adalah mengganti ke bidang studi ekonomi. Ya, kenapa? Karena nanti kalau misalnya ijazahnya tidak linier, dikhawatirkan itu serdik Bapak Ibu tidak bisa diakui ya, ataupun juga tidak bisa mendapatkan tunjangan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi Bapak Ibu memang satu sekarang lagi mengajar. Kemudian yang ketiga adalah belum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau dilihat di piloting tahap 2 ini memang Bapak Ibu masih banyak yang muda-muda ya, tidak seperti tahap 1 kemarin karena batas usianya minimal adalah 37, maka banyak yang sudah senior seperti itu. Nah, yang kelima adalah bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, kemarin juga Bapak Ibu diminta menyerahkan surat keterangan bahwa bebas nafsa. Nah, kalau misalnya ada yang terbukti positif, maka itu nanti tidak memenuhi Bapak Ibu, mohon maaf kami juga tidak bisa melakukan verifikasi. Nah, kemudian penyelenggaraan dan tahapan dari PPG bagi guru tertentu, ini yang pasti penyelenggaranya adalah LPTK melalui program studi PPG. Kemudian yang kedua adalah LPTK penyelenggara itu juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Kemudian program studi PPG yang dilaksanakan pada LPTK sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi kalau di UNESA itu memang sekarang ada 40 bidang studi Bapak Ibu yang masuk di PPG. Nah, kemudian dari tahapan kegiatan PPG adalah kemarin Bapak Ibu diterima sebagai calon peserta PPG yang itu diploting melalui SIM PKB Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu melakukan verifikasi kesediaan, bersedia atau tidak untuk menjadi peserta PPG. Kemudian yang kedua dilakukan pembelajaran PPG. Nah, pembelajaran PPG yang Bapak Ibu laksanakan nanti itu semuanya di PMM. Nah, kemudian setelah menyelesaikan pembelajaran di PMM, Bapak Ibu baru mengikuti UKPPPG, uji kompetensi peserta PPG. Nah, ini adalah alurnya, Bapak Ibu kemarin yang sudah dilaksanakan. Sekarang memang masih proses untuk lapor diri juga. Kami juga masih melakukan verifikasi berkas yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu semua. Jadi walaupun berkas itu masih dalam proses verifikasi, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti orientasi. Tuh ya. Nah, kemudian setelah lapor diri melakukan pembelajaran di PMM secara mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, memang pembelajaran di PMM tersebut dari LPTK itu tidak bisa mengakses. Tidak bisa mengakses, tidak ada hak aksesnya untuk memantau bagaimana pembelajaran mandiri Bapak Ibu di PMM.
Jadi ketika ada permasalahan di PMM, itu nanti Bapak Ibu bisa melalui bantuan, layanan bantuan yang ada di aplikasi ya, nanti akan diterangkan juga oleh Pak Agus. Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran mandiri di PMM, maka Bapak Ibu mendaftar UKPPPG. Setelah mendaftar, kemudian mengikuti proses UKPPPG dan dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, karena Bapak Ibu masuknya di UNESA, pasti nanti sertifikat pendidiknya juga dari UNESA, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang mungkin kemarin juga dipertanyakan Bapak Ibu, pembelajaran PPG untuk guru tertentu antara ini kan tadi ada lima kategori, ya. Yang pertama adalah GP yang belum memiliki serdik, kemudian guru yang telah menyelesaikan PPG tapi belum memiliki serdik atau ex-PLPG, maka dua kategori itu sudah diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester, ya. Ini tidak menempuh pembelajaran. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan apakah perlu untuk mengerjakan PMM, kalau disesuaikan dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2004 tidak menempuh pembelajaran tetapi langsung mendaftar di UKPPPG. Nah, tetapi untuk 3 kategori yang lain, yang guru aktif tahun ajaran 2023-2024 tanpa serdik, guru berpindah jabatan fungsional tanpa serdik, dan yang guru dengan serdik yang ingin menambah serdik yang berbeda, itu diberikan setara dengan 27 SKS. Nah, karena memang jumlah minimal SKS yang wajib ditempuh adalah 36 SKS Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu perlu memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri melalui PMM. Nah, ini wajib bagi 3 kategori tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tetap nanti mengikuti alur atau proses pembelajaran yang ada di PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan ya, karena kalau kami lihat juga cek di grup itu banyak yang sudah mengerjakan gitu ya di PMM gitu. Yang pasti ini mempelajari modul, di dalam modul itu ada 3 topik gitu Bapak Ibu, dari 3 topik atau lebih, kemudian per topik itu Bapak Ibu kerjakan ya, ada penugasan di situ, kemudian latihan pemahaman, jadi nanti Bapak Ibu latihan soal, kemudian membuat cerita atau menyusun cerita reflektif yang nanti sebagai acuan ya ketika Bapak Ibu itu mengikuti UKPPG yang UTBK, itu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan studi kasus reflektif. Baru setelah mempelajari modul-modul yang ada di PMM, Bapak Ibu melaksanakan post test, kemudian mengerjakan jurnal pembelajaranku, baru kalau sudah centangnya hijau ya, Bapak Ibu bisa mendaftar UKPPPG. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan uji kompetensi atau UKPPPG ini diselenggarakan setelah peserta PPG itu mengikuti semua alur pembelajaran tadi. Semua alur pembelajaran yang ada di PMM tadi gitu. Nah, kemudian uji kompetensi ini bertujuan memang untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan ya, 4 kompetensi tadi Bapak Ibu, pedagogik, profesional, kemudian sosial dan kepribadian, yang terdiri dari 2 yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian tertulis itu istilahnya kalau sekarang adalah UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer, dan juga uji kinerja adalah UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus uji kompetensi, maka Bapak Ibu memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK.
Sertifikatnya sudah siap Bapak Ibu, tinggal nanti Bapak Ibu mengikuti ujian dulu. Apakah lulus atau tidak baru nanti kami cetak gitu nggih. Nah, kemudian peserta PPG yang belum lulus uji kompetensi itu dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi berakhir. Nah, jadi selama 2 tahun Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi lain. Ya, jadi ketika ada informasi terkait dengan uji kompetensi atau UKP PPG, maka Bapak Ibu juga bisa mendaftar ujian kembali apabila belum lulus dengan statusnya adalah retek. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti terkait dengan UKP PPG guru tertentu nanti akan dijelaskan oleh Pak Reza secara mendalam begitu ya. Karena memang tadi saya sampaikan uji UKP PPG itu ada ujian tertulis, ya ujian tertulis ada 3 nih Bapak Ibu. Karena ini nanti masuk ya subjektif yaitu soal kasus reflektif yang didasarkan pada pengalaman reflektif yang sudah Bapak Ibu alami selama menjadi seorang guru. Kemudian di ini juga ada situational judgment test, ya ini ada 15 soal nantinya. Kemudian PCK, pedagogical content knowledge itu jumlah soalnya adalah 35. Ini akan Bapak Ibu kerjakan selama 180 menit. 150 menit. SJT dan PCK itu 120 menit, sedangkan subjektif atau soal kasus reflektif itu selama 30 menit. Ya. Nah, kemudian di uji kinerja nanti ada perangkat pembelajaran ya yang akan diuji. Bapak Ibu bisa menggunakan modul ataupun juga RPP. Kemudian proses pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan video pembelajaran. Menyesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu. Ya, intinya seperti itu. Untuk terkait UKP PPG nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh Pak Reza. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada sesuatu yang akan ditanyakan, silahkan. Tapi nanti di akhir nih Bapak Ibu. Sekarang materi dulu dari Pak Julianto. Terima kasih Pak Dani. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian materi terkait tentang kebijakan PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Semoga masih bersemangat ya Bapak Ibu. Silakan bila ada kopi, teh, snack yang ada di depan Bapak Ibu bisa sambil menikmati. Iya, ini kelihatannya narasumber kita yang kedua sudah hadir dan sungguh menarik juga materi kali ini yaitu terkait transformasi program PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Dr. Julianto. Selamat pagi Pak Dr. Julianto. Pagi. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu, narasumber kita sudah hadir. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Julianto, dipersilakan. Terima kasih Pak Dani. Suara saya sudah masuk Pak Dani? Terdengar dengan jelas Bapak. Benar Silakan. Pak Dani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, shalom. Alhamdulillah, Bapak Ibu mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 LPTK UNESA, semangat, semoga lancar. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk materi kedua, ini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan transformasi pendidikan profesi guru PPG bagi guru tertentu, yang mana yang awalnya merupakan PPG dalam jabatan. Sejak tahun 2024 ini Bapak Ibu seperti yang dijelaskan oleh Bu Farida, mulai bulan tepatnya itu insya Allah April Mei itu ada perubahan terkait dengan penyelenggaraan PPG dalam jabatan, yang mana seiring dengan perubahan PP terkait dengan PPG prajabatan maupun PP terkait dengan PPG dalam jabatan,
menjadi istilah yang saat ini yaitu PPG bagi guru tertentu. Transformasi yang dilakukan oleh GTK di dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2024 ini diprakasai, diinisiasi dengan adanya program guru penggerak. Yang mana di dalam guru penggerak ini secara nggak langsung dilihat progres terkait dengan kompetensi pada guru-guru lulusan calon guru penggerak atau guru penggerak ini sangat baik. Sehingga mau tidak mau secara nggak langsung pelaksanaan PPG untuk tahun 2024 ini GTK dengan menyepakati bahwa pelaksanaannya itu menggunakan platform Merdeka Mengajar. Yang mana yang sebelumnya ini Bapak Ibu kalau masuk di dalam PPG dalam jabatan atau guru tertentu ini, platform yang pertama itu digunakan adalah Moodle. Kemudian berubah menjadi Canvas. Ya. Tapi sekarang secara nggak langsung Bapak Ibu tidak bekerja di Canvas, melainkan Bapak Ibu secara nggak langsung bekerja melalui PMM yang sudah diinjekkan di akun Bapak Ibu masing-masing. Secara nggak langsung nanti, karena yang diadopsi itu adalah pembelajaran Merdeka Mengajar atau PMM platformnya, sehingga secara nggak langsung tadi sudah dijelaskan oleh Bu Farida, Bapak Ibu maupun Pak Fadur tadi, ya Pak Dir, menjelaskan bahwa Bapak Ibu nantinya kurang lebih belajar mandiri selama 30 hari, mulai besok. Ya, mulai besok sudah bisa mengakses di platform Merdeka Mengajar melalui akun SIM BKB-nya masing-masing, secara tidak langsung nanti menyelesaikan 3 modul. Modul yang pertama secara nggak langsung Bapak Ibu akan belajar terkait dengan PPA, prinsip dan pengajaran asesmen. Kemudian yang kedua terkait dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, modul terkait dengan pendidikan inklusi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu secara nggak langsung nanti mohon yang belum familiar dengan PMM, bisa bertanya kepada kolega, teman sejawat yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Dan disinilah Bapak Ibu secara nggak langsung, nantinya, kalau menurut bahkan ini, disinilah yang namanya transformasi. Gitu ya, transformasi yang mana Bapak Ibu harus mengeksplorasi kemampuan potensi sendiri melalui teknologi, kemudian di asesmen, dievaluasi apakah Bapak Ibu bisa nantinya mendapatkan serdik atau tidak. Oleh sebab itu di dalam kebijakan itu secara nggak langsung Bapak Ibu GTK ini ingin melalui 3 visi utamanya. Yaitu yang pertama, menjadikan profesi guru lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. Yang kedua, menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan. Karena di sini yang diadopsi adalah PMM untuk guru penggerak. Sehingga secara nggak langsung diharapkan nantinya Bapak Ibu yang lulus pendidikan profesi tahun 2024 ini menjadi motor di satuan pendidikan masing-masing menjadi seperti diharapkan, yaitu guru penggerak. Berinovasi terus untuk menyajikan suatu pembelajaran yang menyenangkan, bermanfaat, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Artinya, nantinya jangan sampai di dalam satuan pendidikan itu Bapak Ibu saling menunjukkan akunya. Akunya itu siapa? Saya itu yang paling pintar. Saya itu tidak boleh. Dengan harapan dengan menghidupkan gotong royong itu, teman-teman Bapak Ibu semuanya saling melengkapi, saling sangat langsung saling untuk menguatkan di dalam suatu pembelajaran, di dalam melakukan suatu pergerakan di satuan pendidikan masing-masing, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke,
Kemudian untuk mengapa perlu transformasi pendidikan profesi guru, Bapak Ibu, secara langsung di sini kalau kita lihat di dalam guru baru atau lulusan PPG dengan guru pensiun ini tidak seimbang. Kenapa? Karena guru pensiunnya itu semakin banyak. Sedangkan kebutuhan akan guru yang memiliki sertifikat atau dikatakan guru profesional ini semakin sedikit. Kenapa? Karena guru-guru era SPG, SGO yang pengangkatannya dulu melalui ada yang jalur D2 dan sebagainya, ini sudah mulai banyak pensiun dan mereka memiliki sertifikat pendidik, jalur portofolio dulu. PLPG, portofolio dulu, kemudian PLPG, kemudian PPG, dan sebagainya itu. Nah, ini tidak seimbang, sehingga secara nggak langsung, secara nasional, pelaksanaan PPG ini masuk di dalam RPJM Presiden Jokowi tahun 2020 sampai tahun 2024 dan diperpanjang lagi tahun 2025 sampai tahun 2029. Nah, di sini GTK secara nggak langsung mengambil kebijakan atau mengambil langkah inisiasi untuk menuntaskan kebutuhan guru yang bersertifikat pendidik, yaitu yang sekarang saat ini secara nggak langsung kalau kita lihat, ini menurut data di GTK itu ada 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dan guru itu juga kalau dianalisis kurang lebih antara 300 sampai 400 guru itu masih D2. D2 artinya berarti guru-guru itu masih belum sarjana. Yang mana itu adalah guru-guru yang paling senior. Era-era SPG atau SGO atau setelah SPG SGO jalurnya. Nah, oleh sebab itu, oleh pemerintah secara nggak langsung untuk percepatan memenuhi untuk guru-guru profesional secara nggak langsung, pemerintah pada saat bulan Mei atau April kemarin itu melakukan konversi atau melakukan konferensi yang dihadiri oleh rektor-rektor seluruh Indonesia, yang mana LPTK dari rektor tersebut yang menyelenggarakan PPG. Dan seperti yang dijelaskan oleh Bu Fardu tadi, di dalam PPG Prajabatan, itu nomor 53 tahun 2023, kemudian ada PPG dalam jabatan, itu Permendikbud, Ristek, nomor 54 tahun 2022, itu dicabut menjadi Permendikbud, Ristek, nomor 19 tahun 2023, yang berbunyi pendidikan profesi guru, itu saja. Nah, di dalamnya itu dijelaskan, ada dua, yaitu PPG bagi calon guru, yang dulunya disebut dengan PPG Prajabatan, sedangkan PPG bagi guru tertentu yang dulunya sebagai PPG dalam jabatan. Sehingga di sini, kalau dulu itu ada permennya sendiri-sendiri, tetapi kalau sekarang permennya satu, tetapi di dalamnya dijelaskan isinya dua. Bapak Ibu. Nah, kemudian secara nggak langsung, peserta yang menjadi sasaran, peserta yang menjadi sasaran di sini yaitu yang pertama terkait dengan guru. Untuk PPG calon guru, ini sasarannya adalah calon guru yang akan mengajar di satu pendidikan. Artinya, PPG calon guru ini diperuntukkan untuk teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus S1, atau yang belum mengajar di satuan pendidikan. Kalau sudah mengajar secara nggak langsung, sudah ada NUPTK atau masuk di dalam Dapodik, ini secara nggak langsung oleh sistem di dalam web pendaftaran PPG calon guru Prajabatan ini sudah tertolak. Sehingga kalau misalkan teman-teman usia kurang dari 37 atau 30-an gitu ya, itu mau mengikuti PPG calon guru, maka teman-teman harus keluar dulu dari NUPTK atau Dapodik karena tidak disyaratkan. Kenapa? Karena pada saat selesai pendidikan PPG calon guru, kemudian mengikuti kontrak dan sebagainya, itu secara langsung dapat NUPTK dari GTK setempat atau GTK pusat melalui koordinasi GTK setempat, tempat di mana penempatan teman-teman nantinya, di situ akan mendapatkan NUPTK. Yang kedua, guru tertentu dalam jabatan seperti halnya Bapak Ibu saat ini,
Di sini pesertanya ada 2, yaitu yang pertama guru penggerak, ya, yang mana guru penggerak ini belum memiliki sertifikat pendidik. Maka pelaksananya nanti seperti yang dijelaskan oleh Bu Fadil tadi, tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengikuti menyelesaikan, artinya menyelesaikan modul 1, 2, 3 yang tadi, ya, secara nggak langsung nantinya ikut di dalam pendaftaran UKP 3G atau dulunya disebut dengan UKP PG. Nah, UKP 3G itu apa? Uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Yang tadinya isinya 2, UKIM dan tes tertulis. Tes tertulis ada 2, ada PJK dan soalnya SJT. Ya. Nantinya secara nggak langsung dibahas oleh pemateri selanjutnya. Yang kedua, yaitu guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru yang disebut dengan PLPG. Namun beliau tidak lulus uji tulis nasional atau UTN. Sehingga beliaunya tidak mendapatkan serdik. Yang mana mulai tahun 2022 yang tidak lulus PLPG ini disebut dengan PPG X PLPG. Dan PPG X PLPG ini alurnya itu mendekati guru penggerak. Kalau guru penggerak itu langsung daftar ke UKP 3G, ya. Sedangkan kalau PLPG itu ikut kegiatannya ringan. Sebelum daftar UKP 3G itu ada pendampingan untuk kegiatan pedagogik, berapa pertemuan profesional, berapa pertemuan, baru dia langsung daftar UKP 3G. Yang ketiga, yaitu guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik yang sudah mengajar. Terakhir itu yaitu tahun ajaran 2023-2024. Artinya pada tahun itu, jika ada saudara dari mahasiswa, Bapak Ibu saat ini, dan sudah mengajar, maka yang bersangkutan sudah masuk plotting PPG bagi guru tertentu mulai tahun. Kapan Pak mainnya? Sesuai dengan plotting GTK, mohon disampaikan rajin-rajin melihat SIM PKB-nya masing-masing. Yang keempat, ini guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Artinya apa? Awalnya itu tendik misalkan, kemudian dia sekolah, melanjutkan pendidikan, sarjana, kemudian melimpah ke guru, dan dia tidak mendapatkan apa, dan dia belum memiliki sertifikat, maka dia memiliki kesempatan. Yang E, yang terakhir, adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tapi dia mengalami perpindahan untuk mengajarnya. Ya. Yang dulunya disebut dengan PPG berkeahlian ganda. Contohnya kalau yang tahun 2022 atau tahun 2021 itu ada PPG berkeahlian ganda. Misalkan, saya mengajar fisika, tapi saya penempatan dari dinas itu di SMK. SMK pada tahun 2020 masih ada jam mengajar fisika. Tetapi karena tahun 2022 dan seterusnya itu fisika di SMK berkurang jamnya, untuk memenuhi sertifikat atau untuk memenuhi pencairan TPP saya, maka saya mengambil PPG lagi untuk berkeahlian ganda, yang mana PPG yang pertama itu terkait dengan sertifikat pendidik fisika. Karena saya di SMK, ternyata saya otomotif kelistrikan, karena fisika bisa kelistrikan, maka saya mengambil PPG yang kedua, itu sertifikat terkait dengan kelistrikan. Nah, inilah yang disebut dengan PPG berkeahlian ganda. Saya bisa mengajar fisika, saya bisa mengajar materi terkait dengan spesialisasi kelistrikan di SMK atau STM.
Ini yang disebut dengan PPG yang menambah sertifikat yang berbeda. Tetapi sertifikat itu masih di dalam kelinearitasan bidang keilmuan saya. Tidak boleh saya mengajar fisika, PPG yang kedua saya mengambil kuliner. Nah, ini nggak bisa. Ya, nggak terlalu jauh. Gitu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu silakan nanti Bapak Ibu secara langsung dari penjelasan guru tertentu atau PPG Daljab ini, silakan Bapak Ibu termasuk yang mana. Ya, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, mohon maaf untuk PPG GP itu bagaimana? Nah, ini tanyanya itu bukan langsung guru penggerak tapi GP. Nah, GP itu mindset saya guru pamong. Nah, guru pamong ya berarti PPG-nya seperti Bapak Ibu yang belum pernah PPG, tidak mengikuti diklat guru penggerak dan sebagainya. Nah, ternyata di akhir, Pak, saya dari guru penggerak. Nah, kalau dari guru penggerak sesuai dengan aturan ini, maka Bapak Ibu tidak perlu menyelesaikan 3 modul itu, tetapi langsung daftar UKP 3G. Nah, silakan Bapak Ibu nantinya kalau daftar di UKP 3G apa? Silakan dieksplor di BMM bagi Bapak Ibu yang punya, yang bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, silakan Bapak Ibu secara langsung bisa lihat di YouTube. Karena sekarang banyak yang mulai nge-share. Nah, misi PPG bagi guru tertentu itu yang pertama secara nggak langsung Bapak Ibu adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, biar apa? Biar waktu tunggu untuk mendapatkan TPP itu nggak lama-lama Bapak Ibu. Ya, TPP untuk cair. Nah, tetapi di situ mohon Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu sudah lulus, mendapatkan TPP, ada tambahan untuk gaji, mohon Bapak Ibu dari tambahan itu digunakan sebagian untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan atau profesi dari Bapak Ibu. Jangan sampai TPP-nya digunakan meningkatkan taraf kehidupan, yaitu beli mobil, ya, beli sepeda motor, nyicil dan sebagainya, nanti tidak berdampak pada kemampuan kualitas Bapak Ibu. Ini jangan sampai ya. Yang kedua, mendorong penataan guru di semua daerah yang mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Artinya apa? Berkeadilan itu artinya pendidikan dimanapun, kalau materinya A, ya disampaikan A. Jangan sampai kita mau mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, yang di satu tempat mengajar A, pada materinya A, yang satu tempat menjadi A-, yang satu tempat menjadi A+. Ini tidak boleh. Oleh sebab itu, bagaimana menyampaikan materi A itu sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan. Yang ketiga, memberikan akses pembelajaran yang mumpuni. Artinya apa? Dengan adanya PPG dengan menggunakan PMM, ini secara nggak langsung menuntut guru untuk memahami kinerja atau fitur-fitur yang ada di PMM. Secara nggak langsung, nantinya untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jabatan dan sebagainya, Bapak Ibu harus rajin-rajin memahami untuk membuka PMM. Sehingga apa? Kenaikan pangkat semakin lancar. Yang terakhir, yaitu membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Dengan adanya platform PMM, secara nggak langsung menuntut Bapak Ibu untuk bekerja secara mandiri, bebas dimanapun, kapanpun. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu mempelajari materi di PMM, yang mana waktunya kurang lebih 30 hari, itu mohon Bapak Ibu harus punya schedule yang ketat untuk mengatur diri Bapak Ibu sendiri. Pak, boleh enggak di PMM materinya saya dibantu anak saya? Boleh. Menantu saya? Boleh. Calon menantu saya? Boleh. Teman sejawat? Boleh. Pak, boleh enggak nanti pada saat mengunggah di PMM itu saya dibantu anak untuk mengunggahnya? Boleh. Asalkan semua konsep itu berasal dari Bapak Ibu. Dan nantinya di ujian UKP 3G, ujian kompetensi peta pendidikan profesi guru,
materinya yang digunakan tidak jauh dari modul yang Bapak Ibu ajar. Maaf, dari modul yang Bapak Ibu pelajari, maaf. Yaitu terkait dengan PPA, pendidikan sosial emosional, dan pendidikan inklusi. Kalau Bapak Ibu hanya minta tolong pada anak, menantu, teman sejawat untuk mengunggah, untuk mengerjakan, secara nggak langsung Bapak Ibu tidak akan paham akan materi itu. Dan itu akan menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh minta tolong siapapun, tapi Bapak Ibu juga harus memahami materi yang ada di 3 modul itu. Dan Bapak Ibu harus mengetahui, memahami karakteristik dari materi-materi ketiga modul itu. Bapak Ibu harus mengerjakan pretest, Bapak Ibu harus mengerjakan post-test, dan mengunggah jurnal pembelajaran selama mempelajari 3 modul tersebut. Baru link web UKPPG atau UKP3G yang ada di PMM Bapak Ibu akan terbuka. Pak, kalau tidak mengunggah tugas bagaimana? Risiko Bapak. Gitu ya. Pak, kalau misalkan saya tugasnya sama dengan dengan teman Bapak Ibu, risiko Bapak Ibu. Karena yang mengkoreksi itu adalah sistem. Seperti hanya Bapak Ibu mengerjakan SKP di PMM. Kalau misalkan ada perencanaan, kemudian pada saat realisasi, pengisian, maka kalau sudah diunggah akan muncul warna hijau atau biru, tergantung dari sistem. Bapak Ibu. Jangan sampai abu-abu. Ini. Kemudian di PMM nanti, Bapak Ibu, di platform PMM, dari 3 modul itu, ada modul yang jawabannya harus diunggah, ada modul yang jawabannya tidak perlu diunggah, tetapi diarsip oleh Bapak Ibu untuk belajar. Jangan sampai bingung, Pak ini kok ada tugas, tidak ada tempatnya mengunggah dan sebagainya. Memang begitu settingannya. Karena ada masing-masing topik di dalam modul itu, seperti tadi uraiannya. Gitu, ada uraian, ada latihan, kemudian ada cerita refleksi atau reflektif. Cerita reflektif itu adalah menceritakan diri sendiri, mempelajari modul-modul atau mempelajari topik-topik yang ada di modul itu, Bapak Ibu mendapat apa? Ceritakan. Jangan sampai copy paste. Kalau copy paste berarti Bapak Ibu merupakan salah satu tipe namanya robot. Ya. Nah, di sini proses untuk belajar di PMM secara nggak langsung ini adalah desainnya, Pak. Ini adalah desain. Yang mana di dalam mempelajari PMM ini Bapak Ibu boleh membentuk kelompok. Kalau di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu ternyata ada 4 orang yang mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 2 ini. Karena apa? Karena di sini secara nggak langsung Bapak Ibu ditanamkan 4C, yaitu collaboration, critical thinking, and problem solving, pemecahan masalah, communication, dan kreatif. Ini secara nggak langsung semuanya ada di dalam sistem, digital sistem PMM itu. Yang mana di sistem itu secara nggak langsung dititikberatkan pada bahwa pembelajaran secara mandiri itu akan melahirkan suatu perubahan perilaku secara umum dan tetap sebagai hasil dari pengalaman atau pelatihan secara mandiri di suatu platform tanpa ada pendampingan dari instruktur maupun dosen yang pada umumnya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2023 sampai 2024. Tetapi mulai tahun 2024 ini pelaksanaan PPG sekarang menggunakan PMM karena secara tak langsung GTK sudah melakukan pilot silent yang mana diawali dengan tahun 2022-2023 yaitu PPG versi guru penggerak. Kemudian diadopsi, dikaji, dianalisis, dituangkan di tahun 2024, berarti PPG dalam jabatan atau bagi guru tertentu tidak perlu adanya dosen maupun guru pamong di dalam pembimbingan, sehingga muncullah PMM ini. Dan ini merupakan terobosan reformasi yang luar biasa untuk percepatan pelaksanaan PPG.
Oke. Kemudian di sini ada beberapa perubahan-perubahan yang tadi sudah nggak langsung sudah saya sampaikan. Di sini ada percepatan karena harusnya PPG dalam jabatan itu sudah berakhir, sudah selesai. Tetapi sepanjang tahun, mulai tahun 2019 sampai tahun 2023, ternyata PPG dalam jabatan itu berapapun setiap tahun yang di PPG itu tambahan data yang masuk di data dashboard yang memiliki NPWTK itu semakin tambah. Misalkan gini, tahun 2022 itu disinyalir guru daljab itu kurang lebih misalkan 1 juta yang belum PPG. Tahun 2022 di PPG sekitar misalkan 500. Tahun 2024 harusnya logikanya itu kan berkurang, tapi bertambah. Nah, inilah yang menyebabkan adanya transformasi pelaksanaan PPG secara cepat, tepat, dan efisien menggunakan pembelajaran mandiri. Nah, secara nggak langsung ini Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa untuk seleksi, kalau tahun dulu itu seleksinya administrasi dan UKG, uji kompetensi guru, kemudian baru masuk preloading untuk PPG. Tapi sekarang untuk UKG-nya dipotong, nggak perlu. Yang perlu adalah administrasi yang memenuhi syarat dan sebagainya. Sehingga di piloting tahap 1, itu administrasi yang diutamakan adalah Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu sendiri, yang mana kurang 4 tahun, kurang 3 tahun, kurang 5 tahun mau pensiun, diutamakan dulu. Sehingga sebelum pensiun, beliau bisa menikmati apa? TPP. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahun ini lulus, insya Allah tahun depan langsung cair TPP-nya. Didaftarkan maksudnya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di awal, guru yang bersertifikat itu banyak yang pensiun. Sehingga uang TPP untuk membayar itu masih banyak yang belum terbang. Artinya apa? Penggantinya belum ada. Gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak langsung, di sini untuk pembelajarannya Bapak Ibu, kalau tahun 2023 ke belakang pembelajarannya itu hampir 1 semester, ya 4 bulan atau 3,5 bulan, kemudian turun lagi 2,5 bulan, yang ditambah 2,5 bulan itu untuk tatap maya, sedangkan mandirinya 1 bulan. Tetapi sekarang untuk tahun 2024 itu pelaksanaannya kurang dari 1 semester, yaitu berapa? 30 hari untuk belajarnya, untuk belajar mandirinya. Secara tidak langsung silakan Bapak Ibu untuk mengatur dengan baik untuk tingkat belajarnya bagaimana Bapak Ibu. Kemudian untuk uji kompetensi ini yang tadi sudah saya katakan, kalau dulu itu uji kompetensinya luar biasa Bapak Ibu, banyak yang diuji. Ya ada pedagogik, ada keilmuan sesuai dengan ilmu yang diajar Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang ini Bapak Ibu hanya belajar terkait dengan materi pendidikan yang sesuai di BMN yang dipelajari dan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Secara nggak langsung pengalaman Bapak Ibu itu nanti akan dituangkan di dalam soal, bentuknya apa? Yaitu cerita refleksi, cerita reflektif atau jurnal pembelajaran. Kemudian di sini mohon Bapak Ibu secara nggak langsung hati-hati nantinya pada saat Bapak Ibu akan mendaftarkan UKP 3G, kemudian mengikuti, ada pengumuman dan sebagainya. Jika Bapak Ibu mendapatkan informasi dari siapapun, mengatasnamakan siapapun atau pimpinan dari UNESA, yang ujung-ujungnya itu Bapak Ibu dimintai uang, jangan sampai kena tipu. Atau bisa menghubungi kami atau menghubungi saya, Pak, apakah informasi ini betul? Maka akan kita tracer, kita lakukan, sehingga informasi itu valid atau tidak, itu akan kita sampaikan. Karena berdasarkan pengalaman tahun kemarin, teman kita yang ada di NTT itu mendapatkan telepon mengatasnamakan Pak Julianto atau saya, kemudian ternyata ujung-ujungnya minta uang, konfirmasi ke saya tracer, kemudian ketemu orang pelaku itu, dan diumumkan ke masing-masing semua anggota, sehingga tidak terjadi.
Dan ada juga yang mengatasnamakan pimpinan lain, saya tracer dan ketemu lokasi di mana penipu itu berada. Alhamdulillah selama ini semuanya diselamatkan oleh Sang Pencipta. Kemudian di sini saya nggak langsung, Bapak Ibu, kunci utama di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan atau bagi guru tertentu itu satu, paham PMM. Ya, Bapak Ibu yang tidak paham PMM, maksudnya buka linknya PMM sendiri aja sudah nggak tahu, ini mohon Bapak Ibu tanya teman sejawat. Ya, les buka PMM. Ya, ini. Yang kedua, sinyal internet. Jangan sampai Bapak Ibu mengerjakan sinyal internetnya yang tidak stabil. Kemarin ada kejadian dan lapor saya, Pak, untuk jurnal pembelajaran itu sudah saya kerjakan, Pak. Tapi pada saat tengah-tengah, sinyalnya putus internetnya, mati. Ternyata tidak tersimpan, sedangkan tidak bisa ngisi lagi. Nah, ini mohon Bapak Ibu, kalau bekerja di BMM, dilihat sinyalnya. Kalau sudah stabil, mohon kerja cepat. Ya, jangan sampai tidak stabil. Atau bisa juga nanti pada saat Bapak Ibu melakukan, mengikuti uji kompetensi peserta PPG, pendidikan profesi guru, yang nantinya yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Fakdur, yaitu UKP 3G, Bapak Ibu kan berada dimanapun boleh. Intinya sinyal yang kuat. Ya, kalau tahun dulu itu ada yang di Bukit, teman-teman di Indonesia Timur, sebagian besar itu di Wenga, Sumba dan sebagainya itu di Bukit sinyal. Ya, karena saya tahu pernah juga ke sana. Itu boleh silakan. Ya, di hutan. Boleh kalau sinyalnya stabil di Bukit. Atau bisa juga nyewa kafe. Itu dilakukan ada pada satu kafe 3G. Tapi kami tidak berusaha untuk menganjurkan Bapak Ibu nyewa kafe loh ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah paham, nanti nyewa kafe ya. Intinya Bapak Ibu cari tempat yang sinyalnya stabil pada saat mengerjakan PMM maupun nanti pada saat ujian berbasis domisili. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dalam mengikuti ini jangan terlalu tegang. Ya, kalau tegang punggungnya terasa nyeri, kalau berdiri langsung kaki lututnya jenuh-jenuh dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu silakan mengikuti santai saja. Kalau haus minum, kalau lapar ya makan, nyemil, tapi kalau makan sedang makan, kameranya dimatikan dulu. Jangan sampai menyikma sambil makan gini. Ini nggak sopan. Ya, nggak bagus lah artinya. Nanti ada narasumber menjelaskan yang dilihat teman-teman ternyata yang makan. Nah ini kan bahaya ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Dhani, luar biasa. Terima kasih Pak Julianto. Baik, Bapak Ibu untuk yang bertanya mohon bersabar sebentar, masih ada narasumber yang lain. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan setelah beberapa narasumber. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau ngopi dulu boleh, ngeteh dulu juga boleh ya. Monggo silahkan nyantai aja, kita orientasinya sederhana saja ya. Oke, baik. Materi berikutnya adalah terkait tentang pembelajaran PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Jadi apa saja yang nanti ada di dalam PMM, nah ini akan lebih jelas dengan narasumber kita. Kepada Dr. Isnawati dipersilakan. Monggo Bu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani. Suara saya bisa jelas terdengar ya? Terdengar sekali. Jelas merdu sekali. Merdu. Ya, ini biasanya serak-serak bahasa lah ini. Batuk jadi Wisna, benar-benar disiapkan serak. botol minumannya ya. Nggih. Jangan sampai seperti Baik, kemarin saya keselak izin gitu share loh. screen Nah, Bapak keselak kan Ibu. bahaya. Salah ini sebentar. Bentar.
Iya. Oke, baik ya. Saya slideshow dulu. Sudah tampil apa belum ya ini slide saya nih? Sudah Bu Isna, monggo silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Eh, Rileks saja ya. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu masuk ke PMM atau bahkan sudah ada yang bisa masuk begitu, di sana ada beberapa sajian ya yang harus dinikmati ya. Jadi ada tadi sudah disebutkan oleh Pak Julianto ada 3 modul begitu ya. Kemudian apa saja yang harus dipelajari, lalu tagihan-tagihan apa yang harus dikerjakan, ada yang harus disimpan sendiri, ada yang harus disetor atau diunggah di menu yang disediakan ya. Jadi ini saya coba gitu ya untuk sedikit mengupas dari pengembangan modul dan pemenuhan tagihan di PMM. Tentu saja hanya kulitnya ya yang saya sajikan, tidak keseluruhannya supaya Bapak Ibu penasaran ya, karena kalau ditampakkan semua itu tidak ada penasarannya begitu ya. Tapi kalau hanya dilihatkan sedikit-sedikit ya itu menimbulkan penasaran. Nah ini ada beberapa poin yang saya minta untuk mengintip gitu aja. Sudah berganti ya slide-nya ini. Sudah Bu Isna Oke, mohon baik. izin masukan bahasa Indonesia. Bu. Oke. Pengembangan modul pembelajaran mandiri dan tugas terstruktur. Ini yang dilalui oleh Bapak Ibu selama belajar mandiri begitu ya, atau menuntaskan PPG guru tertentu ini. Waktunya lebih singkat dibandingkan yang teman-temannya di tahun lalu seperti itu ya. Jadi ini tidak ada interaksi dengan kami para dosen gitu ya. Murni Bapak Ibu mengerjakan mandiri dalam tanda petik. Tadi kan ada berbagai bantuan yang diperkenankan, calon mantu atau suami atau anak dan lain sebagainya. Mari silakan. Jadi modul yang akan dipelajari di PMM itu ada 3, prinsip pengajaran dan asesmen. Nanti ada beberapa kata kunci yang akan saya detailkan gitu. Kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Maksudnya ini materi yang harus dibaca ya, dipahami untuk menyiapkan Bapak Ibu nanti siap sukses di ujiannya ya, di ujian tertulisnya ya. Kemudian juga akan meningkatkan kualitas setoran-setoran yang Bapak Ibu unggah di ujian kinerja gitu ya. Jadi walaupun ada menantu, ada suami, ada anak, ada siapapun yang membantu, Bapak Ibu tetap harus membaca, mempelajari, memahami 3 modul ini ya. Waktunya lama ini ya. Setara 9 SKS 29 hari ya. Baik ya. Nah, ini alur mempelajari modul. Ini saya ambil dari situs yang resmi gitu ya, dari Pusat Informasi ya, dari Kemdikbud, dan Bapak Ibu juga bisa sebetulnya. Wong ini saya juga mengambilnya dari internet gitu. Ini saya paparkan ya dengan harapan nanti Bapak Ibu juga mengunjungi situs tersebut untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap gitu ya. Nah, jadi alurnya nanti pertama itu mempelajari modul dulu ya. Mempelajari modul ada beberapa topik di sana. Masing-masing modul topiknya berbeda-beda jumlahnya ya. Silakan itu dipahami ya. Selain untuk menyiapkan membuat tagihan dan mengunggah juga untuk menyiapkan diri Bapak Ibu menghadapi ujiannya seperti itu. Ini apa ini? Kok ada approve ini? Ini di approve tak Pak Dhani ini ada muncul gini. You can Diabaikan aja Bu. baik. Ya, tapi ini apa? Mengganggu, nutup. Nah, setelah mempelajari modul, Bapak Ibu silakan mengerjakan latihannya ya, latihan-latihannya ya. Jadi silakan latihannya dikerjakan, latihan pemahaman di sana.
Nah, kemudian Bapak Ibu harus membuat cerita reflektif. Nah, di tahap 1 ya, yang piloting 1 itu saya kan mengorganisasi beliau-beliau ya, beberapa dari para peserta itu di WAG. Nah, untuk melihat apa kesulitan yang sering dialami ya. Jadi membuat cerita reflektif itu juga banyak yang mengalami kendala seperti itu ya. Jadi nanti ada beberapa poin kata kunci ya. Cerita reflektif itu eh, poin pentingnya bahwa apa yang ditulis itu yang sudah dialami, yang namanya cerita ya. Jangan memaparkan kondisi ideal yang diharapkan atau angan-angan seperti itu. Sebab sistem akan memvalidasi ya. Kalau tidak valid, tidak sesuai dengan SOP atau rubrik ya yang diinginkan ya nanti tidak contreng-contreng hijau. Itu ada yang sampai 6 kali belum hijau. Nah, akhirnya stres menimbulkan sakit dan lain sebagainya ya. Nah, salah satu cara tadi bisa berkolaborasi ya. Bisa berkolaborasi. Nah, kemarin itu kami sudah menghimbau kepada Korprodi untuk mewadahi Bapak Ibu di prodinya masing-masing dalam suatu Telegram atau WA game untuk saling membantu teman-temannya gitu yang sukses membantu yang masih gagal ya. Ini untuk mengurangi tingkat stres selama berinteraksi dengan PMM. Nah, kemudian di akhir itu Bapak Ibu akan membuat post-test gitu ya. Kemudian membuat jurnal pembelajaran. Nah, jurnal pembelajaran ini supaya nanti dapat valid ya, mendapat contrengan hijau itu harus mengakomodasi poin-poin penting yang ada di modul-modul yang sudah dipelajari. Seperti itu ya. Baik ya. Selanjutnya, nah ini alurnya ya. Ini saya ambil dari internet semua. Saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu juga bisa bereksplorasi di sana. Tadi kan poin penting solusi yang paling penting katanya Pak Julianto koneksi internet yang stabil ya. Itu memang betul ya karena kita secara daring ya modal utamanya harus koneksi internet yang stabil seperti itu. Nah, ini jadi sudah saya jelaskan tadi ya mempelajari modul pembelajaran. Ini kalau tulisan biru ya, yang artikel ini diklik itu akan muncul informasi. Sudah saya klikkan Bapak Ibu, nanti saya tayangkan ya. Bapak Ibu nanti juga boleh masuk ke link tadi. Ini nanti kan apa namanya resources ini di-share ya ke Bapak Ibu. Ya nanti bisa dicermati lah ya. Jadi mempelajari modul pembelajaran, Anda diharuskan menyelesaikan modul sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi pendidik ya. Lalu lakukan latihan soal setelah mempelajari unit pelajaran. Jadi modulnya nanti diorganisasi menjadi beberapa unit pelajaran ya. Nah, ini mempelajari modul ada di link nanti saya paparkan selanjutnya. Mengerjakan post-testnya juga ada informasi yang rinci di sana. Sudah saya unduhkan linknya ya. Nanti saya tampilkan di slide berikutnya. Juga saat mengerjakan jurnal pembelajaran ya semuanya ada. Kalau Bapak Ibu berminat mendalami lagi nanti kunjungi link yang slide yang sebelumnya tadi. Nah, untuk tulisan artikel ini artikelnya saya akan dikliki nanti akan muncul nah seperti ini ya. Ini kalau saya klik ini muncul informasi. Yang pertama adalah cara mempelajari modulnya, yang kedua cara mengerjakan post-testnya, yang ketiga cara mengerjakan jurnal pembelajaran supaya goal valid mendapatkan contrengan hijau. Ini kalau saya buka semoga ini internet support ya. Nah, ini bisa tampil nggih. Bisa tampil kan ya ini cara mempelajari modul pembelajaran sertifikasi pendidik. Oh, belum. Oh, berarti saya harus Itu tampilannya beda, Bu. Oke. Berarti saya stop
dulu berarti stop share, Nggih, kemudian share lagi. Oke, jadi nggih. link yang pertama tadi kalau Bapak Ibu klik ya, kalau mau dapat informasi yang lebih detail cara mempelajari modul, link yang di slide saya tadi Bapak Ibu klik ya, di slide itu terus diklik. Ini sudah tampil ya, cara mempelajari modul. Oke. Nah, ini Bisa, Bu. Nah, masuk dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Agus nggih, untuk yang seperti ini. Saya isinya saja, kontennya ya. Kemudian data sesuai dan lain sebagainya. Ini teknis ya, nanti Pak Agus akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, saya akan mendetailkan yang ini ya, yang konten materi, misalnya prinsip UBD dalam pembelajaran dan asesmen. Di sana nanti akan ada materi ini, Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu pahami, terus tercermin di semua tagihan yang Bapak Ibu unggah, supaya mendapatkan status valid dan tercontreng hijau. Karena yang diributkan di WAG kok gak hijau-hijau ya, saya nggak hijau-hijau, tetap abu-abu atau apa begitu warnanya ya. Terus ada teman yang membantu ya, membantu diperbaiki di bagian ini begitu. Terus sukses. Saya selalu ikuti itu ya, chatting-chatting yang di WAG. Kemudian nanti juga ada ini beberapa saja yang merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL. Kemudian yang terakhir adalah CRT gitu. Nah, mungkin ini saya tayangkan dulu saja. Nanti saya akan mencoba ya sedikit masuk ke UBD, TARL dan CRT. Nanti harus tercermin di rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti pelajari secara berurutan. Ini strateginya sudah diberikan di sini ya, enak ya. Kemudian mengerjakan aktivitasnya ya. Kalau ada tempat menu untuk mengunggah, monggo silakan diunggah. Kalau tidak, disimpan untuk belajar yang nanti membekali Bapak Ibu mengerjakan ujian tertulisnya ya. Nah, pada bagian akhir ada latihan pemahaman. Nah, ini diklik nanti akan keluar butir soal begitu ya, yang mana bisa terjawab dengan baik ya, dinilai valid oleh sistem setelah Bapak Ibu mempelajari modulnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini diminta juga ada memberi contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Ini contoh soalnya ya. Ya, contoh soal yang ada di sana, nanti jawabannya tinggal ngeklik yang menurut Bapak Ibu itu adalah jawaban yang benar ya. Setelah satu soal silakan klik lanjut dan seterusnya. Nanti mungkin Pak Agus akan lebih rinci menjelaskan hal tersebut. Nah, terus ini cerita reflektif pada akhir pembelajaran. Nah, Bapak Ibu menulis cerita ya. Tulis refleksi Anda ya, sesuai dengan pertanyaan atau panduan mengerjakan refleksi. Nah, nanti akan ada situasi ya, paparan situasi di sana. Terus harus membuat refleksinya ya. Minimal 50 karakter. Ini juga perlu dipahami, ada yang 300 kata, ada yang 50 karakter. 50 karakter itu 50 huruf begitu ya. Ada yang bertanya begini, ini diminta 300 kata. Nah, saya ini sudah kehabisan kata-kata. Apa ya memang harus 300? Itu di-share di BAG. Ya saya jawab gini ya, ikuti apa permintaannya gitu kan ya, supaya mendapatkan valid, status valid tadi. Kalau diminta minimal 50 ya berarti jangan kurang dari 50. Minimal 300 ya beri 300 atau lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak boleh menawar istilahnya ya. Oke ya. Nah, jika sudah selesai status akan berubah tercentang. Wah, sukses ini ya. Hijau semua gitu ya. Duh, catatannya persis seperti di sampaikan Pak Jul tadi ya, harus memeriksa koneksi internet. Nah, jika mendapati kendala video tidak bisa diputar. Jadi ada beberapa bahan yang disajikan dalam bentuk video, Bapak Ibu. Silakan nanti disaksikan gitu ya. Kemudian dicatat poin-poin penting yang disampaikan di video tersebut.
Jadi intinya mempelajari modul berinteraksi dengan PMM itu tidak hanya menyiapkan tagihan yang harus diunggah, tetapi menyiapkan diri Bapak Ibu untuk ujian di akhir ya. Nah, seperti itu karena ini belajarnya memang mandiri, tidak berinteraksi dengan kami, maka harus apa ya istilahnya bertanggung jawab ya pada pembelajaran dirinya masing-masing ya. Baik, saya kembali lagi ke slide ini harus diakhiri kemudian buka lagi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita ke tadi sudah. Nah, ini sedikit ya sekilas teoritis gitu. Sebentar. Sudah berganti nih ya slide saya ya. Nah, understanding by design ya. Understanding by design itu apa sebetulnya ya? Ini adalah desain pembelajaran yang terbalik ya. Tapi sebetulnya ini sudah lama ya. Dulu waktu berinteraksi atau beraktivitas di pusat sains di UNESA itu sudah ada desain pembelajaran yang diawali dengan membuat asesmen dulu. Ya, jadi eh, tentu saja tujuan dicanangkan terlebih dulu, terus dibuat butir soal yang mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Ya, saat itu saya merasa aneh kok ada ya desain pembelajaran seperti ini. Kemudian aktivitas pembelajarannya dirancang sedemikian rupa untuk bisa menjawab asesmen, begitu Bapak Ibu. Ternyata memang ngetren ya atau banyak sisi positifnya ya sehingga di modul yang akan Bapak Ibu pelajari nanti akan ada understanding by design ya. Langkahnya seperti apa langkahnya? Seperti ini yang digambar ini ya. Jadi kita menentukan tujuan dulu. Tentu saja tujuan ini tidak boleh keluar ya dari kurikulum ya, dari kurikulum yang berlaku seperti itu. Karena ini kan ujung-ujungnya nanti akan mengantarkan siswa mencapai kompetensi yang dicanangkan di kurikulum tersebut, gitu ya. Cari. Tentukan tujuannya dahulu, kemudian menentukan asesmennya, kemudian menentukan kegiatan pembelajarannya. Ya, kegiatan pembelajaran, aktivitas-aktivitasnya dirancang supaya siswa bisa menjawab asesmen tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini nanti di mana letaknya? Ini memberikan roh, artinya apa? Mewarnai ya semua tagihan yang Bapak Ibu unggah ya, termasuk nanti di ujiannya juga ada, atau boleh ditampilkan di setoran UKIN saat Bapak Ibu membuat rencana pembelajaran. Nah, bahkan di pelaksanaannya itu, sehingga nanti penilai itu terkagum-kagum. Waduh, ini sudah menggunakan understanding by design seperti itu, ya. Oke ya. Nah, Bu, saya ingin apa namanya misalnya apa peserta didik saya itu meningkat dalam kemampuan numerasi dan literasinya, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teaching at the right level, ya. Jadi ini coba kita lihat ya. Ini juga terinspirasi ya dengan yang pertama tadi. Coba kita lihat kan ini apa asesmen dulu di awal pembelajaran. Kalau istilahnya di kurikulum Merdeka itu diagnostik ya, tes diagnostik itu ya. Jadi ini digunakan misalnya Bapak Ibu ingin yang menyenangkan. Tampaknya di sana kalau mengawali pembelajaran lingkaran itu tidak langsung lingkaran, digambar lingkaran gitu ya. Terus
kemudian rumus-rumus yang terkait dengan lingkaran luasnya seperti apa. Nah, itu akan menyebabkan pusing. Diawali dengan benda-benda yang bentuknya lingkaran, yang disukai oleh siswanya karena di luar negeri ya bisa gitu. Nek kita ya uti-uti seperti itu bisa saya rasa. Pokoknya yang anu apa usulan uti-uti apa itu terang bulan itu loh ya. Terang bulan itu. Nah, diawali dengan itu. Jangan langsung akademis lingkaran. Kalau terang bulan kan menarik, apalagi ada kejunya, ada misisnya. Nah, apa yang membudaya di sekitar mereka. Nah, ini terinspirasi oleh pembelajaran yang kontekstual.